Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Remivers, Zaman Remiva bersama kalian. Hari ini gue mau ngasih tahu cara setting YouTube supaya YouTube kita tuh lebih kelihatan rapi, lebih cantik dan ya semakin enak lah saat digunakan gitu. Karena gue rasa masih banyak ya orang-orang yang masih belum ngeh dengan hal ini. Ya dipikir tuh YouTube tinggal pakai aja gitu, padahal sebenarnya enggak. Ada settingan-settingan yang harus kita atur sebenarnya supaya apa ya istilahnya tuh ya supaya makin mantul aja saat digunakan lah gitu. Oke, gimana cara settingannya, langsung aja yuk. Oke, yang pertama kita masuk ke YouTube. Bilah Nafik. Berandawan UI. YouTube. Transmisikan. Terputus. Transmisikan. Terputus. Kemudian kita masuk ke akun. Notif. Telusur. Akun. Tutup. Tutup. Kemudian kita masuk ke setelan. 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 Kembali ke atas. Nah, di sini banyak banget ya menu yang tersedia di setelan ini. Tapi yang kita akan atur di sini cuman beberapa aja. Yang pertama kita masuk ke umum atau general. Setelan. Umum. Umum. Kembali ke atas. Oke, di sini ada beberapa settingan. Yuk, kita setting yuk. Umum. Ingatkan saya untuk stop menonton nonaktif. Ingatkan saya untuk stop menonton, ini terserah mau dihidupin atau enggak. Tapi kalau gue pribadi sih gue matiin aja. Iya, buat apa juga dihidupin kan gitu. Nggak lucu juga kalau kita lagi nonton tiba-tiba ada warning suruh stop kan, ya nggak lucu juga gitu. Mending kalau saran gue dimatiin aja fitur ini. Terus sebelahnya Off. Ingatkan saya jika sudah waktunya tidur nonaktif. ingatkan saya jika sudah waktunya tidur. Ini ada hubungannya sama mod sleep timer kali ya. Ini terserah mau diaktifin atau enggak, tapi kalau gue matiin aja sih. Off. Tampilan, pilih tema terang atau gelap sesuai keinginan Anda. Tampilan tema ya, ini disesuaikan aja. Tapi kalau gue biasanya nggak pernah gue atur, gue biarin aja. Pemutaran di feed, pilih apakah video terus diputar selagi Anda menjelajah. Ini terserah mau diatur atau enggak, tapi kalau gue biasanya nggak pernah gue atur, gue matiin aja. Ketuk 2 kali untuk melompat 5 detik. Ketuk 2 kali untuk melompat. Ini ada hubungannya sama rewind forward atau maju mundur, tahu kan? Di YouTube tuh biasanya ada tuh istilah rewind forward, itu ada. Nah, itu ada hubungannya sama itu. Silakan disesuaikan aja, diatur. Zoom untuk memenuhi layar, selalu perbesar sehingga video ditampilkan dalam layar penuh nonaktif. Zoom, ini terserah mau diaktifin atau enggak. Tapi kalau gue matiin aja, buat apa juga kan. Upload, tentukan preferensi jaringan untuk upload. Ini silakan diatur aja. Diatur sesuai masing-masing aja. Disesuaikan dengan kebutuhan. Lokasi, Indonesia. Lokasi pastinya Indonesia ya, karena kita juga di Indonesia kan. Kecuali kalau di luar negeri baru diatur ini. Mode terbatas. Mode ini membantu menyembunyikan video yang berpotensi mengandung konten dewasa. Tidak ada filter yang 100% akurat. Setelan ini hanya berlaku untuk aplikasi ini di perangkat ini nonaktif. Mode terbatas ini terserah mau diaktifin atau enggak. Kalau gue matiin aja. Aktifkan informasi statistik nonaktif. Aktifkan informasi statistik, terserah mau diaktifin atau enggak. Kalau gue matiin aja. Oke, udah habis. Kita kembali. Setelan, umum, penghemat data. Kemudian kita masuk ke penghemat data. Penghemat data, kembali ke atas. Penghemat data ini biasanya yang gue atur ini nih. Penghemat, mode hemat kuota, menyesuaikan setelan secara otomatis untuk menghemat kuota AKTIF. Nah, mode hemat kuota. Ini doang biasanya gue aktifin biasanya. Soalnya apa ya?
kalau kita aktifkan yang bawaan defaultnya biasanya nguras kuota banget tuh. Makanya mode hemat kuota ini gue aktifin. Ya ini mungkin bisa dicoba juga buat Remiverse yang pengen mungkin menghemat kuota ya. Di sini juga ada pilihan lainnya kayak ini. Setelan default, judul. Kurangi kualitas video, AKTIF. Kurangi kualitas video, ini mungkin kualitas gambar mungkin ya. Ya memang sih dari segi kualitas gambar emang menurun ya kalau fitur ini diaktifin gitu. Kurangi kualitas download, AKTIF. Kurangi kualitas download, ini yang mau download video nih bisa dikurangi kualitasnya. Ya ada hubungannya sama gambar juga mungkin ya. Hanya download melalui wifi dan data seluler tak terbatas, nonaktif. Hanya download melalui wifi atau data seluler. Ini kalau di perangkat gua mati ya, tapi kalau mau diaktifin juga boleh kok. Upload melalui wifi saja, AKTIF. Ini terserah mau diaktifin atau enggak. Upload melalui wifi ya. Upload melalui wifi saja, AKTIF. Ini kita matiin aja nggak apa-apa ya. Nonaktif. Nah. Perubahan ini akan memengaruhi setelan penghemat kuota Anda. Nah itu dia. Ini gue matiin aja. Terus di sebelahnya Pemutaran tanpa suara di feed melalui wifi saja, nonaktif. pemutaran tanpa suara. Ya dimatiin aja nggak apa-apa. Gue juga nggak terlalu paham maksudnya apaan. Nah, oke habis. Kemudian kita kembali. Setelan, penghemat, putar otomatis. Putar otomatis. Nah ini Putar otomatis, kembali ke atas. di sini cuma ada satu settingan doang. Ini nih. Putar otomatis video berikutnya. Setelah sebuah video selesai diputar, video berikutnya akan otomatis diputar, nonaktif. Nah ini mau diaktifin atau enggak terserah. Tapi kalau gue saranin gue dimatiin aja soalnya ya kalau buat gue pribadi ya ini agak mengganggu sih karena biasanya kalau ini diaktifin, kalau misalkan kita selesai memutar satu video biasanya langsung muter video berikutnya tuh. Nah itu kan agak gimana gitu kan kesannya. Jadi kalau gue saranin dimatiin aja fitur ini. Tapi ya selalu sih mau diaktifin atau enggak. Setelan, putar otomatis. Kemudian kita ke settingan berikutnya ya. Preferensi kualitas video. Nah preferensi kualitas video. Preferensi kualitas video. Pilih kualitas streaming default untuk semua video. Anda dapat mengubah kualitas streaming di opsi pemutar untuk masing-masing video. Nah ini untuk yang suka live streaming bisa diatur di sini ya. Sorry. Kualitas video dengan jaringan seluler, judul. Otomatis disarankan menerapkan penyesuaian untuk memberikan pengalaman terbaik sesuai kecepatan internet Anda tidak dipilih. Ya ini Kualitas gambar lebih tinggi, menggunakan lebih banyak, penghemat data, kualitas gambar lebih rendah, dipilih. biasanya kalau di pengaturan ini yang gua aktifin cuma penghemat datanya doang sih. Itu doang yang gua aktifin. Selebihnya gua nggak pernah otak-atik. Yang gua setting ya penghemat datanya doang aja gitu. Tapi terserah mau diatur semuanya juga boleh. Setelan, preferensi kualitas video, Kita kembali. Kita ke settingan berikutnya yaitu download. Download. Untuk download ini disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Tapi yang gua atur di download ini biasanya cuma ini nih. Download judul. Kualitas download rendah 144p. Nah, cuman ini doang gua atur. Download melalui wifi saja, nonaktif. Rekomendasikan download, nonaktif. Gunakan kartu SD, download. Bantuan mendownload, temukan jawaban untuk Nah, biasanya Setelan, download. di download ini yang gua atur cuma kualitas downloadnya aja sih. Gitu. Terus lanjut ke settingan berikutnya. Tonton di TV. Nah, di tonton di TV ini nggak terlalu penting lah buat diatur, lewatin aja. Kalau mau diatur juga boleh. Histori dan privasi. Histori dan privasi. Nah, ini yang penting nih. Ini buat menghapus histori penelusuran atau histori tontonan ya yang mungkin terlalu menumpuk di YouTube kita. Jadi kita bisa clear di sini, kita bisa apa ya istilahnya, bisa bersihin lah dari sini gitu. Biar YouTube-nya makin kelihatan rapi lah gitu loh. Nggak terkesan berantakan. Ya kita bisa atur
bisa atur dan bisa bersihin dari sini ya. Coba berbagai fitur baru. Terus coba berbagai fitur baru ini nggak terlalu penting. Pembelian dan langganan. Penagihan dan pembayar. Notifikasi. Nah, kemudian kita masuk ke notifikasi, ini yang penting nih. Notifikasi. Kembali ke atas. Oke. Notifikasi seluler. Judul. Ringkasan terjadwal. Dapatkan semua notifikasi sebagai ringkasan harian pukul 19. Ketuk untuk menyesuaikan waktu pengiriman. Ini silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan. Tapi kalau gue biasanya nggak pernah gue atur untuk fitur ini. Off. Subscription. Beritahu saya aktivitas channel yang saya subscribe. AKTIF. Subscription ya, beritahu saya aktivitas channel yang saya subscribe. Jadi kalau misalkan kita mau misalkan kita subscribe sebuah channel, ketika si channel yang kita subscribe itu update konten, kita mau dikasih tahu atau enggak. Nah, bahasa simpelnya itu. Ini mau diaktifin atau enggak terserah. Setelan channel. Ketuk di sini guna mengelola setelan notifikasi untuk setiap channel yang disubscribe. Ini diatur aja masing-masing, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Rekomendasi video. Beritahu saya tentang video yang mungkin saya suka berdasarkan video yang saya tonton. Nonaktif. Rekomendasi video, kalau gue matiin aja. Buat apa juga diaktifin, gak terlalu penting juga kok. Tapi terserah sih mau diaktifin atau enggak ya. Aktivitas di channel saya. Beritahu saya tentang komentar dan aktivitas lain di channel atau video saya. AKTIF. Aktivitas channel, ini buat yang punya channel ini diaktifin aja. Jadi kalau ada yang komentar, khususnya buat kalau ada yang komentar ya kita tahu gitu loh. Tapi kalau yang nggak punya channel nih dimatiin aja nggak apa-apa. Balasan untuk komentar saya. Beritahu jika ada balasan untuk komentar saya. AKTIF. Balasan untuk komentar. Jadi kalau ada orang yang ngebalas komen kita, ini mau diaktifin atau enggak. Pastinya yang punya channel fitur ini diaktifin ya pastinya. Sebutan. Beritahu saya jika orang lain menyebut channel saya. AKTIF. Ini sebutan channel. Jadi kalau ada orang yang nge-tag channel kita, biasanya kita akan dikasih tahu, mau dikasih tahu atau enggak gitu loh. Terserah mau diaktifin atau enggak. Kalau yang punya channel sih fitur ini pastinya diaktifin ya. Terus konten yang dibagikan. Beritahu saya ketika orang lain membagikan konten saya di channel mereka. AKTIF. Nah ini, jadi kalau ada orang yang mau yang ngebagiin konten kita itu, kita mau dikasih tahu atau enggak, terserah mau diaktifin atau enggak. Update produk. Beritahu saya mengenai update dan pengumuman produk baru. Nonaktif. Update produk ini nggak terlalu penting, jadi dimatiin aja nggak apa-apa. Tonton di TV. Sarankan video yang mungkin ingin saya tonton di TV. Nonaktif. Ini gue matiin, tapi kalau misalkan mau diaktifin juga boleh kok. Nonaktifkan suara dan getar. Nonaktifkan suara notifikasi pada jam-jam yang telah Anda tentukan. Ketuk untuk menyesuaikan waktu. Nah, nonaktifkan intinya mengaktifkan notifikasi dan getar gitulah. Kita bisa atur di sini. Off. Tapi biasanya ini gue matiin aja. Ya ini bawaan standarnya on sih. Oke, udah habis. Kita kembali. Setelan notifikasi. Nah, jadi yang harus kita atur di YouTube itu cuman beberapa aja ya, nggak semuanya. Untuk selebihnya sih nggak begitu penting ya, kayak ini. Aplikasi terhubung. Nah, ini aplikasi terhubung. Live chat. Live chat ini nggak terlalu penting ya, terserah sih kalau mau diatur semuanya juga boleh. Tapi yang wajib diatur tuh Tonton di TV. yang ini nih. Download. Putar otomatis. Penghemat data. Umum. Nah, yang wajib kita atur tuh yang umum, Penghemat data. penghemat data, Putar otomatis. putar otomatis, Preferensi kualitas video. preferensi kualitas video, Download. download, Tonton di TV. Histori dan privasi. history dan privasi, Coba pembelian dan langgan. Notifikasi. sama notifikasi. Untuk yang lain-lainnya disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Oke, mungkin segini aja untuk konten hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa ngasih apa ya, istilahnya gambaran lah buat Ramiverse yang belum tahu. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa curhat-curhat di bawah.
dan selamat mencoba ya. Oke, sekian dari gue. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time and Yaman Remifa out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and hopefully you healthy. See you.